Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para penikmat kisah horor, seperti biasa, Kiai Petro akan membawakan alur cerita bergambar yang diangkat dari sebuah kisah nyata yang berjudul Kisah Kesaktian Jenderal Sudirman yang memiliki jimat ampuh tak ada tandingannya. Panglima Besar Jenderal Sudirman akan terus dikenang sepanjang masa berkat kepiawaiannya memimpin perjuangan gerilya. Kini bangsa Indonesia mampu merasakan kemerdekaan. Kisahnya saat melakukan perang gerilya pada tahun 1948, santer beredar dan menjadi sejarah di tanah air Indonesia. Pangeran Jenderal Sudirman berhasil mengecoh Belanda yang berusaha menangkapnya. Ia disebut memiliki jimat ampuh untuk melindungi dirinya dari serangan agresor Belanda kala itu. Lantas, jimat apa sebenarnya yang dimiliki sang perwira tinggi pertama di Indonesia tersebut? Ada yang mengatakan pusaka atau jimat itu berupa keris. Namun bukanlah keris yang dimaksudkan. Banyak cerita mengenai kesaktian yang dimiliki mendiang Jenderal Sudirman. Dari banyaknya kisah dari mulut ke mulut tersebut, ada satu cerita yang hendak diluruskan oleh keluarganya. Cucu dari mendiang Jenderal Sudirman, Gianang Priambodo Sudirman, menuturkan jimat sebagai pelindung sang jenderal bukanlah keris atau berbagai senjata tradisional lainnya. Roni bertanya, ada yang menyebutkan juga Jenderal Sudirman itu punya jimat yang menjadi mantranya. Mungkin bisa dikatakan keris-keris begitu, Pak ya? Tanya Roni. Enggak, begini, ketika itu memang dari ayahanda, kemudian ada peninggalan, ada, ya pasti. Tapi kemudian kami melihat lebih baik hal itu diserahkan ke museum supaya bisa menjadi manfaat dan bersejarah. Ujar Ganang. Tapi kalau kesaktian, logika begitu sakit. Begitu ya kalau ada yang cerita, beliau mengangkat keris. Begitu lalu ada pesawat jatuh. Logikanya ya kakeknya ini menunjuk-nunjuk saja, tidak usah gerilya. Kan begitu. Sambungnya. Waktu itu
Genderang perang berbunyi, jantung berdegup kencang tatkala penduduk Yogyakarta Tengah didatangi pasukan Belanda saat menikmati kemerdekaan pada 19 Desember 1948. Bung Karno menyarankan agar Jenderal Sudirman beristirahat lantaran terbujur sakit dan tak melakukan gerilya. Namun, Jenderal Sudirman tak mengindahkan. Sesampainya di Kediri, pasukan Belanda tiba-tiba menemukan persembunyiannya. Sejurus kemudian, pahlawan revolusi ini mengajak para prajurit untuk menggelar zikir. Mari berzikir agar diberi pertolongan Allah. Jangan sekali-kali di antara tentara kita ada yang menyalahi janji, menjadi pengkhianat nusa, bangsa dan agama. Harus kamu senantiasa ingat bahwa perjuangan selalu memakan korban. Jangan sekali-kali membuat rakyat menderita. Ucap Jenderal Sudirman yang diperankan sang cucu dalam sosiodrama hari ulang tahun ke-72 TNI di Dermaga Indah, Kiat, Cilegon, Banten. Lanjut kisah, keberadaan Jenderal Sudirman yang diketahui Belanda tersebut rupanya dilaporkan oleh salah seorang prajuritnya. Kendati demikian, Jenderal Sudirman sebenarnya mengetahui hal ini. Dan anehnya, tak ada satupun pasukan Belanda yang mempercayai sang pengkhianat bangsa Indonesia tersebut mengenai identitas sang Jenderal Sudirman. Saat sang pengkhianat menunjukkan Jenderal Sudirman, ia malah ditembak mati oleh pasukan Belanda. Sang jenderal memang diketahui ahli strategi dalam berperang dan mengecoh lawan. Meski markasnya berhasil ditembus, namun pasukan Belanda tetap gagal menangkap dirinya. Jimat sakti Jenderal Sudirman, tak sedikit yang lantas kebingungan melihat kejadian tersebut. Banyak prajurit Jenderal Sudirman yang lantas bertanya mengenai jimat sakti hingga sang jenderal bisa lolos begitu mudahnya dari serangan lawan. Setelah kejadian tersebut, banyak anak buah Pak Dirman yang menanyakan jimat apa yang dipakai, sehingga tentara Belanda sulit menangkapnya. Rupanya, sang Jenderal Sudirman memiliki 3 jimat yang selalu dipegang teguh olehnya. 3 hal itu adalah beliau selalu menjaga wudunya, sholat tepat waktu, serta mengabdi pada bangsa dan negara. Perlu diingat kembali, sang Panglima Besar hanya menyebut 3 hal. Yang pertama, tidak pernah putus dari keadaan wudu. Yang kedua, sholat 5 waktu tepat waktu.
Dan yang ketiga, mengabdikan diri bukan untuk keluarga, golongan, atau partai, tapi untuk bangsa dan negaranya. Semoga kita bisa mengikuti 3 jimat dari Panglima Besar Jenderal Sudirman. Dan tidak lupa tetap selalu berdoa, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh kuasanya yang ada di bumi dan alam semesta. Dan tidak luput juga, kita harus selalu bersolawat kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih penikmat setia kisah horor dan mistis Kiai Petro. Sampai jumpa di kisah-kisah horor dan mistis yang selanjutnya. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.